Pesan dari saya untuk teman-teman yang masih berjuang untuk mendapatkan beasiswa unggulan, tetap semangat dan kerjakan semua persyaratan dengan baik dan maksimal. Karena tidak ada beasiswa itu tidak kompetitif. Dan teman-teman harus berjuang seoptimal mungkin untuk mendapatkan beasiswa ini. Karena menurut kami pun beasiswa unggulan ini dibandingkan beasiswa lain merupakan beasiswa yang cukup menguntungkan, yang sangat menguntungkan. Syukur Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. Akademi Bengkulu dipancar luaskan dari lantai 2 gedung Auditorium Universitas Bengkulu. Ini dia bincang-bincang bareng SDGs. Nah, di hari ini kayaknya berbeda ya dari hari biasa, karena di hari Minggu sebelum-sebelumnya kita ketemu di hari Rabu. Nah, sekarang kita ketemu di hari Jumat. Nah, semoga di hari yang baik ini kita juga mendapatkan obrolan yang menarik nih Akademi Bengkulu. Nah, so buat kamu yang penasaran, terutama buat kamu maba-maba dan scholarship hunter, nah dengerin terus di 91 FM Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. 91 FM Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. Akademi Bengkulu sesuai janji Abdal tadi, Abdal bakal ngadirin bintang tamu dari teman-teman beasiswa unggul. Nah, teman-teman ini selain dia mendapatkan beasiswa unggul, ternyata memang mereka ini bibit-bibit unggul Akademi Bengkulu. Jadi nggak bakal nyesel lah kalian dengerin sampai jam 2 nanti ya. Setelah hadir di studio kita ada Mbak Suri Aisyah. Nah, Mbak bisa dipakai mikrofonnya, ya dipilih aja yang mana, bebas. Dan ada juga di sini Mas Aditya Prasetyo ya Mas ya, bisa dipakai mikrofonnya. Terima kasih. Say hi dulu. Hai Mbak, sehat? Sehat, Kak. Alhamdulillah. Oke. Nah, dan di Mas Adit gimana kabarnya? Sehat? Ya, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ya, karena nikmat kesehatannya yang paling baik ya. Betul. Dibandingkan yang lainnya. Betul. Terima kasih loh udah main-main ke studio Suara Unip yang sederhana ini ya. Dan Mas Adit ini adalah ketua Ikatan Duta Bahasa di Provinsi Bengkulu. Benar? Betul. Waduh, itu sampai dapat duta bahasa itu gimana tuh? Ya, jelasnya telah melalui proses seleksi ya. Iya. Proses seleksi, mulai dari tahap berkas sampai wawancara, akhirnya Dapat. ya terpilih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini juga nggak kalah gokilnya, ada Mbak Suri Aisyah. Bisa dipanggil Suri aja. Suri aja. Iya. Nah, iya. Adalah mendapatkan program Selected Unit Student for Cultural Exchange program to Philippines. Ini untuk pertukaran budaya. Pertukaran budaya ya. Begitu. Beda nggak budaya Bengkulu sama Filipina? Kurang lebihnya banyak yang berbeda dan banyak juga yang sama. Oh, banyak yang sama, banyak yang beda. Contohnya situ makan pakai tangan nggak situ? Pasti dong, Kak. Oh, enggak, kan ada yang beberapa negara yang makan pakai tangan tuh udah nggak bersopan, ada beberapa yang gitu ya. Udahlah itu. Nah, dan mereka berdua adalah teman-teman dari beasiswa unggul Kemendikbud yang mendapatkannya tahun 2018 semua ya. Ya. Iya, Nah, 2018. si Mas Aditnya dapat di semester berapa ya? Ya, saya mendapatkan di semester 3. Oh, di semester 3. Nah, ini Mbak Suri? Saya di semester 1. Oh, di semester 1. Masih maba. Masih maba. Keren ya. Aku malu jadi semester 2. Gak dapat apa-apa. Ya, ini ngomong-ngomong tentang beasiswa unggulan deh. Teman-teman ini bisa jelasin dikit nggak sih? Sebenarnya apa sih beasiswa unggulan? Siapa sih bapaknya beasiswa unggulan? Gimana sih? Dari mana sih? Gimana? Pokoknya beasiswa unggulan itu apa secara garis besar? Ini mau siapa yang mau jelasin? Mbaknya atau masnya? Atau saya yang jelasin? Saya, oke. Oke. Jadi gini, beasiswa unggulan itu Ah, beasiswa yang dinaungi oleh Puslapdik, Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan, yang dulunya itu di bawah naungan BPKLN, Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri, tapi sekarang berubah di bawah naungan Puslapdik. Puslapdik ini dinaungi langsung oleh Kemendikbud. Jadi secara tidak langsung beasiswa unggulan ini langsung dari pusat. Oh, dari pusat, dari Kemendikbud. Ya, dari pusat langsung untuk mahasiswanya. Jadi tidak ada perantara. Oh, nggak ada Beasiswa perantara. ini langsung dari pusat ke mahasiswa. Jadi tidak ada perantara melalui Pemda, melalui kampus, tidak ada. Jadi benar-benar langsung dari pusat. Seperti itu. Nah, jadi si Masnya ini waktu dulu tuh waktu semester 3 tuh dapat informasi dari mana sampai dapat?
Ya. Kalau saya pribadi, saya mendapatkan informasi ini dari Instagram. Oh, Instagram. Ya, karena saya hobi scrolling. Oh, scrolling. Ya, hobi saya bermain Instagram. Oh, berarti hobinya tersalurkan dong waktu pandemi Ya, ini. alhamdulillah. Jadi dari Instagram itu saya dapat informasi langsung lah. Karena bagi saya apa yang ada di depan mata, ya itulah yang saya lahap. Oh, berarti Beasiswa Unggul ini punya Instagram nih. Instagramnya di mana? Ada, Instagram itu di Puslapdik. Oh, Puslapdik ya, Instagram Puslapdik itu bisa dilihat informasi mengenai beasiswa unggulan. Ini kan si Masnya dapatnya di semester 3. Ya. Nah, ini si Mbaknya saya penasaran kenapa waktu maba tiba-tiba dapat gitu, bisa dapat gitu. Ceritanya gimana sih? Baik, jadi ceritanya waktu itu kita yang mahasiswa baru dimasukkan oleh senior di beberapa grup untuk maba. Nah, dari grup itu saya mendapatkan informasi penerimaan beasiswa unggulan karena ada salah satu anggota grup yang mengirimkan poster dari penerimaan beasiswa unggulan itu. Nah, saya waktu itu belum tahu apa itu beasiswa unggulan dan coba-coba ikut dan alhamdulillah dapat. Dapat. Berarti memang udah dari jalan dari seniornya ya. Berarti penting ya kenal sama senior ya. Penting nggak sih? Ya, benar, benar-benar penting Kak. Oh, penting kan? Tapi waktu itu saya nggak ingat juga siapa yang mengirimkan informasi itu. Jadi nggak sempet kasih Nggak bilang sempat, terima kasih ya. Nggak sempat bilang terima kasih. Itu awalnya memang coba-coba atau gimana sih? Awalnya tentu hanya coba-coba karena belum tahu itu beasiswa apa sih kan. Tapi setelah lulus di tahap pertama seleksi berkas, mulai dari situ saya benar-benar berniat supaya bisa lulus di beasiswa ini. Karena melihat perjuangan untuk mengikuti seleksi berkas itu yang luar biasa, yang benar-benar banting tulang untuk mengumpulkan semua persyaratannya. Iya, emang persyaratannya susah itu ya? Susah itu ya? Dibilang susah tidak, dibilang gampang juga tidak. Oh, tidak. Gitu kan. Karena ada beberapa hal yang memang harus sangat teliti kita contohnya ajukan, contohnya menulis esai. Oh, menulis esai. Berarti teman-teman memang dituntut untuk menulis terlebih dahulu ya. Berarti memang soft skill. Nih, soft skill yang dibutuhkan untuk mendapatkan beasiswa ini selain menulis tadi apalagi ya kira-kira? Ya, jadi judul beasiswa ini kan masyarakat berprestasi. Nah, jadi jelas dong bahwasannya syarat umum di website BU itu harus memiliki prestasi minimal tingkat kabupaten ya, kabupaten minimal. Jadi itu syarat umumnya. Ini si Masnya dulu dapat itu sertifikat yang dibawa, sertifikat apa? Saya bawa sertifikat duta bahasa, sertifikat saya Peksiminas, seperti itu. Saya lomba-lomba baca puisi, saya mengikuti seminar. Oh, berarti memang dari prestasi yang terkecil sampai yang terbesar memang sekali. Oh, kita boleh aja dimasukin ya, nggak usah minder ya berarti teman-teman. Nah, gitu. Apapun. Jadi misalnya dia lomba di sekolahnya juara puisi juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Masih juga masukin. Kalau si Mbaknya? Kalau dari saya kemarin prestasi yang saya masukkan yang menurut saya paling tinggi tingkatannya itu saya menjadi kontingen dalam festival teater nasional dan yang selebihnya tingkat provinsi seperti kebanyakan lomba kepala merahan. Oh, kepala merahan. Ya. Berarti si Mbak ini lebih ke itu ya, suka sama kegiatan-kegiatan sosial gitu ya, kemanusiaan gitu ya Mbak? Ya, sejak SMA saya memang fokusnya di kepala merahan untuk SMA. Memang. Nah, selain yang kayak gitu tuh, teman-teman punya nggak sih strategi khusus untuk mendapatkan wah aku nih harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini gitu. Ada nggak strategi khususnya? Dari si Mbaknya deh. Kalau strategi khusus dari saya tentunya yang pertama kali harus ditekankan itu adalah kedisiplinan. Oh, disiplin. Karena syarat-syarat dari beasiswa ini cukup banyak dan juga mengurusnya juga tidak mudah. Jadi teman-teman yang sedang berjuang untuk mendaftar beasiswa ini harus benar-benar disiplin waktu dan disiplin dalam mengerjakannya. Jangan ditunda-tunda, jangan dibiarkan jangan dianggurin, harus terus dikerjakan dan terus direvisi. Gak enak ya dianggurin ya Mbak ya, enak diapelin kan. Nah nih kalau si Masnya sendiri kan persiapan udah lama tuh, udah setahun bulat kan perkuliahannya, di semester 3 baru ketemu. Apa aja yang Mas strategi yang Mas lakukan? Kalau bicara strategi khusus ya, saya jujur ya, tidak ada.
Oh, tidak ada. Karena yang saya katakan di awal tadi, bagi saya apa yang ada di depan saya, ya itulah yang saya ambil. Oh. Jadi prinsip saya seperti itu. Apapun saya ikuti. Oh iya iya. Selagi itu sesuai dengan minat dan keinginan saya. Oh, Jadi aman. BU ini saya lihat persyaratannya, oh ya ini gua nih. Wah, Kan? ini gua nih BU banget, Bro. Jadi gitu kan maksudnya. Ya kalau bore it untuk saya, why not? Ya, jadi seperti itu. Tidak ada strategi khusus. Selagi itu cocok untuk kita, ya kenapa tidak? Yang penting optimismenya sih. Ya. Betul. Nah, ini kan kita udah bahas strategi gimana gitu dan teman-teman ceritanya gimana gitu. Nah, sekarang teman-teman lebih ke pemanfaatannya deh. Teman-teman dapat fasilitas apa aja sih di beasiswa unggulan ini gitu. Coba dijawab. Silakan. Untuk komponen yang diberikan beasiswa unggulan, yang pertama itu ada biaya pendidikan. Biaya pendidikan ini disesuaikan dengan besaran UKT kita masing-masing. Jadi tiap orang tentu beda-beda kan, Kak. Yang kedua biaya hidup per bulannya dan ada biaya buku. Oh, berarti memang udah dihitung secara rinci ya gitu. Oh, segokil itu ternyata memang ditunjang untuk menjadi seseorang yang unggul ya. Iya, benar. Jadi benar-benar memfasilitasi kita untuk berprestasi dan untuk menjadi generasi yang unggul. Waduh. Itu pasti unggul dong. Insya Allah. Insya Allah unggul ya. Nah, karena memang kan banyak nih teman-teman yang saya ketahui biasanya gagalnya seseorang dalam mendapatkan beasiswa itu cuma dua. Kuotanya sedikit atau memang saingannya yang banyak. Nah, kalau beasiswa unggul termasuk yang mana nih? Waduh, kalau antara saingannya sedikit atau kuotanya sedikit atau saingannya banyak, kami kurang tahu ya karena kalau melihat di Bengkulu sendiri cukup banyak ya. Cukup banyak yang mendaftar ya. Walaupun tidak sebanyak seperti di provinsi lain ya, tapi cukup banyak. Ya, seperti itu. Ya, tapi memang di angkatan kalian berapa orang kira-kira itu? Berapa ya? Mungkin sekitar 25 lebih. Wow, berarti memang ada terbuka ya kesempatannya ya. Sangat terbuka 25 orang lebih. Nah, buat kamu kan Bengkulu yang merasa diri kamu adalah calon bibit unggul ya, silakan daftarkan diri kamu di beasiswa unggul. Nah, kita tahan dulu bagaimana cara pendaftarannya. Nanti kita tahan dulu, kita dengarkan beberapa lagu yang bakal kita putar ini. So, jangan kemana-mana, tetap di Sosokoro FM Radio. Sosokoro FM Radio, suara radionya Bengkulu. Akademi Bengkulu sesuai janji Abdal tadi, Abdal bakal ngadirin bintang tamu dari teman-teman beasiswa unggul. Nah, teman-teman ini selain dia mendapatkan beasiswa unggul, ternyata memang mereka ini bibit-bibit unggul Akademi Bengkulu. Jadi nggak bakal nyesel lah kalian dengerin sampai jam 2 nanti ya. Setelah hadir di studio kita ada Mbak Suri Aisyah. Nah, Mbak bisa dipakai mikrofonnya, ya dipilih aja yang mana, bebas. Dan ada juga di sini Mas Aditya Prasetyo ya Mas ya, bisa dipakai mikrofonnya. Terima kasih. Say hi dulu. Hai Mbak, sehat? Sehat, Kak. Alhamdulillah. Oke. Nah, dan di Mas Adit gimana kabarnya? Sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah. Ya, memang. Karena nikmat kesehatannya yang paling baik ya dibandingkan yang lainnya. Terima kasih loh udah main-main ke studio Suara Unip yang sederhana ini ya. Dan Mas Adit ini adalah ketua Ikatan Duta Bahasa di Provinsi Bengkulu. Benar? Betul. Waduh, itu sampai dapat duta bahasa itu gimana tuh? Ya, jelasnya telah melalui proses seleksi ya. Iya. Proses seleksi mulai dari tahap berkas sampai wawancara. Akhirnya dapat terpilih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini juga nggak kalah gokilnya ada Mbak Suri Aisyah. Bisa dipanggil Suri aja. Suri aja. Iya. Nah, iya. Adalah mendapatkan program Selected Unit Student for Cultural Exchange program to Philippines. Ini untuk pertukaran budaya. Pertukaran budaya ya. Begitu. Beda nggak budaya Bengkulu sama Filipina? Kurang lebihnya banyak yang berbeda dan banyak juga yang sama. Oh, banyak yang sama, banyak yang beda. Contohnya situ makan pakai tangan nggak situ? Pasti dong, Kak. Oh, enggak, karena ada yang beberapa negara yang makan pakai tangan tuh udah nggak bersopan, ada beberapa yang gitu ya. Udahlah itu.
Nah, dan mereka berdua adalah teman-teman dari beasiswa unggul Kemendikbud yang mendapatkannya tahun 2018 semua ya. Ya. Iya, Nah, si Mas Aditnya dapat di semester berapa ya? Ya, saya mendapatkan di semester 3. Oh, di semester 3. Nah, ini Mbak Suri? Saya di semester 1. Oh, di semester 1. Masih maba. Oh, masih maba. Keren ya. Aku malu jadi semester tua. Gak dapat apa-apa. Ya, ini ngomong-ngomong tentang beasiswa unggulan deh. Teman-teman ini bisa jelasin dikit nggak sih? Sebenarnya apa sih beasiswa unggulan? Siapa sih bapaknya beasiswa unggulan? Gimana sih? Dari mana sih? Gimana? Pokoknya beasiswa unggulan itu apa secara garis besar? Ini mau siapa yang mau jelasin? Mbaknya atau masnya? Atau saya yang jelasin? Saya, oke. Oke. Jadi gini, beasiswa unggulan itu Ah, beasiswa yang dinaungi oleh Puslapdik, Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan. Yang dulunya itu di bawah naungan BPKLN, Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri. Tapi sekarang berubah di bawah naungan Puslapdik. Puslapdik ini dinaungi langsung oleh Kemendikbud. Jadi secara tidak langsung beasiswa unggulan ini langsung dari pusat. Oh, dari pusat, dari Kemendikbud. Ya, dari pusat langsung untuk mahasiswanya. Jadi tidak ada perantara. Oh, nggak ada Beasiswa ini perantara. langsung dari pusat ke mahasiswa. Jadi tidak ada perantara melalui Pemda, melalui kampus, tidak ada. Jadi benar-benar langsung dari pusat. Seperti itu. Nah, jadi si Masnya ini waktu dulu tuh waktu semester 3 itu dapat informasinya dari mana sampai dapat? Ya. Kalau saya pribadi, saya mendapatkan informasi ini dari Instagram. Oh, Instagram. Ya, karena saya hobi scrolling. Oh, scrolling. Ya, hobi saya bermain Instagram. Oh, berarti hobinya tersalurkan dong waktu pandemi Ya, ini. alhamdulillah. Jadi dari Instagram itu saya dapat informasi langsung lah. Karena bagi saya apa yang ada di depan mata, ya itulah yang saya lahap. Oh, berarti beasiswa unggul ini punya Instagram nih. Instagramnya di mana? Ada Instagram itu di Puslapdik. Oh, Puslapdik ya, Instagram Puslapdik itu bisa dilihat informasi mengenai beasiswa unggulan. Ini kan si Masnya dapatnya di semester 3. Ya. Nah, ini si Mbaknya saya penasaran kenapa waktu maba tiba-tiba dapat gitu, bisa dapat gitu. Ceritanya gimana sih? Baik, jadi ceritanya waktu itu kita yang mahasiswa baru dimasukkan oleh senior di beberapa grup untuk maba. Nah, dari grup itu saya mendapatkan informasi penerimaan beasiswa unggulan karena ada salah satu anggota grup yang mengirimkan poster dari penerimaan beasiswa unggulan itu. Nah, saya waktu itu belum tahu apa itu beasiswa unggulan dan coba-coba ikut dan alhamdulillah dapat. Dapat. Berarti memang udah dari jalan dari seniornya ya. Iya. Berarti penting ya kenal sama senior ya. Penting nggak sih? Ya, benar penting Kak. Oh, penting Ya. kan? Tapi waktu itu saya nggak ingat juga siapa yang mengirimkan informasi itu. Jadi nggak sempet kasih nggak bilang terima kasih ya. Nggak sempet bilang terima kasih. Itu awalnya memang coba-coba atau gimana sih? Awalnya tentu hanya coba-coba karena belum tahu itu beasiswa apa sih kan. Tapi setelah lulus di tahap pertama seleksi berkas, mulai dari situ saya benar-benar berniat supaya bisa lulus di beasiswa ini. Karena melihat perjuangan untuk mengikuti seleksi berkas itu yang luar biasa, yang benar-benar banting tulang untuk mengumpulkan semua persyaratannya. Iya, emang persyaratannya sesusah itu ya? Susah itu ya? Dibilang susah tidak, dibilang gampang juga tidak. Oh, tidak. Gitu kan. Karena ada beberapa hal yang memang harus sangat teliti kita Contohnya? ajukan, contohnya menulis esai. Oh, menulis esai. Berarti teman-teman memang dituntut untuk menulis terlebih dahulu ya? Berarti memang soft skill. Nih, soft skill yang dibutuhkan untuk mendapatkan beasiswa ini selain menulis tadi apalagi ya kira-kira? Ya, jadi judul beasiswa ini kan masyarakat berprestasi. Nah, jadi jelas dong bahwasannya syarat umum di website DU itu harus memiliki prestasi minimal tingkat kabupaten ya, kabupaten minimal. Jadi itu syarat umumnya. Ini si Masnya dulu dapat itu sertifikat yang dibawa, sertifikat apa? Saya bawa sertifikat duta bahasa, Duta sertifikat bahasa. saya Peksiminas, seperti itu. Saya lomba-lomba baca puisi, saya mengikuti seminar. Oh, saya berarti mengikuti memang dari pernikahan. prestasi yang terkecil sampai yang terbesar Betul memang. sekali. Oh, kita boleh aja dimasukin ya, nggak usah minder ya berarti teman-teman. Ya, Nah, gitu. apapun. Jadi misalnya dia lomba di sekolahnya juara puisi juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya. Masnya juga dimasukin. Kalau si Mbaknya?
Kalau dari saya kemarin, prestasi yang saya masukkan yang menurut saya paling tinggi tingkatannya itu saya menjadi kontingen dalam festival teater nasional. Dan yang selebihnya tingkat provinsi seperti kebanyakan lomba kepala merahan. Oh, kepala merahan. Ya. Berarti si Mbak ini lebih ke itu ya, suka sama kegiatan-kegiatan sosial gitu ya, kemanusiaan gitu ya, Mbak? Ya, sejak SMA saya memang fokusnya di kepala merahan untuk SMA. Memang. Nah, selain yang kayak gitu tuh, selain kayak gitu, teman-teman punya nggak sih strategi khusus untuk mendapatkan, wah aku nih harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, kayak gini gitu. Ada nggak strategi khususnya gitu? Dari si Mbaknya deh. Kalau strategi khusus dari saya, tentunya yang pertama kali harus ditekankan itu adalah kedisiplinan. Oh, disiplin. Karena syarat-syarat dari beasiswa ini cukup banyak dan juga mengurusnya juga tidak mudah. Jadi teman-teman yang sedang berjuang untuk mendaftar beasiswa ini harus benar-benar disiplin waktu dan disiplin dalam mengerjakannya. Jangan ditunda-tunda, jangan dibiarkan jangan dianggurin, harus terus dikerjakan dan terus direvisi. Gak enak ya dianggurin ya Mbak ya, enak diapelin kan. Nah nih kalau si Masnya sendiri kan persiapan udah lama tuh, udah jalan setahun bulat kan perkuliahannya, di semester 3 baru ketemu. Apa aja yang Mas strategi-strategi yang Mas lakukan? Kalau bicara strategi khusus ya, saya jujur ya, tidak ada. Oh, tidak ada. Karena yang saya katakan di awal tadi, bagi saya apa yang ada di depan saya, ya itulah yang saya ambil. Jadi prinsip saya seperti itu. Apapun saya ikuti. Oh iya. Selagi itu sesuai dengan minat dan keinginan saya. Jadi BU ini saya lihat persyaratannya, oh ya ini gua nih. Wah, ini gua nih BU banget bro. Jadi gitu kan maksudnya. Ya kalau bore it untuk saya banget. Jadi seperti itu. Tidak ada strategi khusus. Selagi itu cocok untuk kita, ya kenapa tidak? Yang penting optimismenya sih. Betul. Nah, ini kan kita udah bahas strategi gimana gitu, dan teman-teman ceritanya gimana gitu. Nah sekarang teman-teman lebih ke pemanfaatannya deh. Teman-teman dapat fasilitas apa aja sih beasiswa unggulan ini gitu? Coba dijawab, silakan. Untuk komponen yang diberikan beasiswa unggulan, yang pertama itu ada biaya pendidikan. Biaya pendidikan ini disesuaikan dengan besaran UKT kita masing-masing, jadi tiap orang tentu beda-beda kan Kak. Yang kedua biaya hidup per bulannya, dan ada biaya buku. Oh berarti memang udah dihitung secara rinci ya gitu. Segokil itu ternyata memang ditunjang untuk menjadi seseorang yang unggul ya. Iya benar. Jadi benar-benar memfasilitasi kita untuk berprestasi dan untuk menjadi generasi yang unggul. Wadaw. Itu pasti unggul dong. Insya Allah unggul ya. Nah karena memang kan banyak nih teman-teman yang saya ketahui biasanya gagalnya seseorang dalam mendapatkan beasiswa itu cuma dua, kuotanya sedikit atau memang saingannya yang banyak. Nah kalau beasiswa unggul termasuk yang mana nih? Waduh, kalau antara saingannya sedikit atau kuotanya sedikit atau saingannya banyak, kami kurang tahu ya, karena kalau melihat di Bengkulu sendiri cukup banyak ya. Cukup banyak yang mendaftar ya. Walaupun tidak sebanyak seperti di provinsi lain ya, tapi cukup banyak. Ya, seperti itu. Ya tapi memang di angkatan kalian berapa orang kira-kira itu? Berapa ya? Mungkin sekitar 25 lebih. Wow, berarti memang ada terbuka ya kesempatannya ya. Sangat terbuka 25 orang lebih. Nah, buat kamu kan Bengkulu yang merasa diri kamu adalah calon bibit unggul ya, silakan daftarkan diri kamu di beasiswa unggul. Nah, kita tahan dulu bagaimana cara pendaftarannya. Nanti kita tahan dulu, kita dengarkan beberapa lagu yang bakal kita putar ini. So, jangan kemana-mana, tetap di Sokoro FM Radio Solo ini bersama dengan dua teman-teman bibit unggul kita. Teman-teman dari beasiswa unggul ya. Silakan diambil lagi mic-nya ke teman. Nah ini kita kan udah janji ya tadi di segmen sebelumnya bahwasanya kita bakal ngomongin tentang tahapannya nih. Gimana sih cara dapat beasiswa unggul? Soalnya banyak nih teman-teman maba atau teman-teman yang angkatan 19 ya yang bisa daftar sekarang. Dia penasaran gimana sih caranya gitu. Cuman dikasih tahu beasiswa unggul doang mah nggak puas kami gitu. Kami lebih mau yang lebih gitu. Itu gimana sih? Berapa tahap sih sebenarnya?
Ya, ini masnya, lombanya. Untuk tahapannya ada 2. Yang pertama tahap seleksi administrasi, itu pengumpulan berkas secara daring. Jadi semua berkas-berkas seperti raport, kartu hasil studi, esai, proposal dan sebagainya itu diunggah di laman beasiswa unggulan. Oh, berarti online. Ya, setelah itu setelah seleksi berkas ada seleksi wawancara. Bagi yang lolos di seleksi berkas akan diseleksi wawancara. Dan untuk tahun ini tampaknya wawancara dilaksanakan secara daring apabila kondisi COVID masih tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara langsung. Nah, terus ini penerima yang calon-calon pendaftar ini apakah harus dari dalam Bengkulu kah atau dari luar kah atau gimana kah? Ya, selagi kalau dia memungkinkan untuk mengumpulkan berkas itu di luar Bengkulu ya silakan. Oh, berarti ya, boleh ya. Misalnya kan ada berkas mengumpul ijazah, mengunggah KTP, KTM. Kalau selagi memungkinkan ya tidak masalah. Tidak masalah. Nah, berarti ini buat teman-teman 19 kan udah ada yang beberapa yang teman-teman 2020 ya. Belum ada yang beberapa dapat KTM, itu boleh nggak sih? Pakai KTM sementara. Oh, KTM sementara ya yang kemarin. Sudah dapat tuh. Tidak masalah. Oh, berarti nggak ada hambatan lagi ya buat teman-teman. Tidak ada. Terutama teman-teman yang di UNIF juga kan. Ya. Nah, nggak ada hambatan. Itu dia di Bengkulu. Jangan sampai ini itu aku ngurus ini kemarin baru urus registrasi toh ya kan gitu. Sedikit berjuang demi hasil yang memuaskan lah ya. Iya. Nah, ini untuk tanggalnya tersendiri nih. Udah ada nggak sih tanggalnya? Ya, kalau pendaftaran BU ini sudah dibuka sejak tanggal 21 September. Oh, kemarin. Ya, berakhir tanggal 3 Oktober. 3 Oktober. Itu kalau bisa mendaftar, submit. Nah, nanti tuh untuk proses terakhir itu submit seluruh dokumen itu. Oh, agar mendapatkan nomor registrasi. Jadi harus istilahnya itu kayak mengklik OK itu. Oh, klik OK. Ya, submit seluruh dokumen itu sebelum tanggal 3 Oktober kalau bisa. Oh, sebelum tanggal 3 Karena sering server itu sering down. Oh iya, karena kan memang orang lebih suka di akhir-akhir ya. Jadi kalau udah kebanyakan di akhir nanti down dong. Iya. Nah, jadi setelah itu di wawancara udah ada tanggalnya belum? Atau nanti dihubungi lebih lanjut? Kalau menurut hasil sosialisasi yang dilaksanakan oleh Puslapdik, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, untuk hasil dari seleksi administrasi itu diperkirakan 2 minggu setelah hari terakhir pengumpulan berkas. Jadi 2 minggu dari 3 Oktober. Diusahakan dalam waktu 2 minggu. Nah, untuk wawancaranya sendiri belum ada tanggalnya? Belum ada. Oh, berarti nanti dihubungi lebih lanjut ya. Nah, tuh Bapak Guru. Yang penting siapkan dulu mentalnya ya untuk wawancara. Nah nih, ini yang paling penting nih, biasanya ditanyain mau mahasiswa, mau yang sarjana, mau yang baru masuk itu, mereka pasti nanyain kalau wawancara apa aja sih yang ditanya? Pasti kan? Nah, simatnya dulu ditanya apa aja ya, Mbak? Kalau secara pribadi ya, saya ditanya seluruh. Dari berkas itu saya ditanya. Oh, dari berkas ditanya. Tentang esai, tentang studi, tentang mengapa saya mau daftar beasiswa unggulan, motivasinya apa, sampai ke prestasi, organisasi, semuanya ditanya. Oh, ditanya, berarti memang memastikan kevalitannya ya? Iya, betul, divalid. Nah, si Mbaknya? Jangan bilang sama loh, Mbak. Justru saya sangat berbeda dengan yang... Oh, sangat berbeda ya? Jadi sebenarnya saya kemarin sudah mempersiapkan untuk menjawab pertanyaan yang seperti disebutkan Kak Adit tadi, seperti tahu beasiswa ini dari mana, rencana studinya mau apa saja. Bahkan waktu saya diwawancara itu lebih ke personal saya dan pendekatannya lebih seperti bicara santai dengan pewawancaranya. Oh, lebih santai. Dan itu pertanyaan yang kamu ingat, coba. Ibunya bertanya lebih ke personal, seperti bagaimana kamu dengan keluarga, latar belakang keluarga kamu, seperti itu. Oh, lebih santai ya, berarti nggak ada pertanyaan Sintan kos 30, nggak ada gitu ya? Oh, nggak ada. Karena kan teman-teman takutnya diwawancara nanti, ini pendidikan nih dari Kemendikbud, ini kalian pertanyaannya pertanyaan pendidikan semua gitu. Nah, memang kayak gitu ya. Berarti nggak ada yang menakutkan berarti ya di wawancaranya ya. Yang
penting jangan grogi ya. Iya, jangan grogi. Berarti selain itu mungkin ada yang dipersiapkan lagi waktu diwawancara, yang teman-teman siapkan apa lagi? Ya, nanti itu kan akan dihubungi melalui melalui email ya. Melalui email. Nanti di dalam email itu nanti diberitahu apa saja yang harus disiapkan. Oh, gitu. Materai, berkas-berkas yang telah disiapkan pada saat seleksi berkas. Oh, berarti waktu seleksi berkas kan daring nih. Ya. Kalau misalnya kemungkinan nggak wawancaranya nggak daring, berarti kita harus bawa berkas yang kemarin dong. Iya. Ya. Berarti kalau misalnya masih daring tetap kita persiapkan juga. Ya, nanti ditampilkan berkas itu. Disuruh ditampilkan. diperlihatkan. Oh, diperlihatkan. Ya. Oh, berarti nggak boleh dibuang langsung dong. Jangan. Udah dibikin, Jangan. udah disubmit. Oh, udah nggak guna lagi nih katanya. Jangan ya. Jangan. Nah, memang kan kadang-kadang teman-teman ada yang dia kelupaan, kadang karena lama nunggunya. Oh, 2 minggu waktu yang nggak sebentar juga dong. Gitu. Apalagi untuk orang yang menunggu 2 minggu lama, Mbak. Betul. Pernah digantung kan? Enggak. Digantung lama 2 minggu itu. Nah, selain itu teman-teman ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang menjebak sebenarnya di situ? Kayak misalnya kalau di HRD kan ada pertanyaan yang menjebak gitu kan. Kalau di tempat kerja gitu kan, kadang ditanya, oh kamu mau gaji berapa gitu kan, itu kan pertanyaan menjebak. Teman-teman ada nggak sih pertanyaan yang menjebak yang bikin teman-teman ragu jawab gini atau gitu ya? Ada nggak? Kalau saya sepertinya tidak ada ya, karena ada ya? apa yang ditanyakan itu sudah ada di dalam berkas saya semua. Jadi Oh, ketika udah ada. ditanya itu, saya pasti bisa jawab karena saya bikin sendiri. Saya buat sendiri, Jadi saya pikir tidak ada apa-apa. Mungkin kalau Suri kan lebih subjektif tuh, hubungan keluarga, terbelakang kan lebih subjektif. Kamu di mana kamu dulu? Ragu nggak antara kamu jawab aku ini anak teladan bukan anak durhaka gitu. Gimana dulu? Jujur pertama kali mendengar pertanyaannya terkejut kan Kak, Kenapa? karena saya belum mempersiapkan untuk jawabannya. Jadi saya mengikuti alur saja dan mengatakannya sejujurnya. Oh, begitu. Lebih kayak jujur aja ya, Ya, memang jujur kan. aja. Karena memang jujur tuh hasilnya manis tuh kadang-kadang. Aduh, oke, itu udah kami Bengkulu. Dan buat kamu yang merasa kamu udah siap dan merasa oh mental kamu udah kuat nih buat wawancara atau udah kayaknya berkas-berkasnya bisa deh, langsung bisa dicek aja nanti yang persyaratannya ya di Instagramnya. Dan buat kamu Akademi Bengkulu yang masih penasaran dengan obrolan kita, jangan kemana-mana, tetap di 91 FM Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. Masih bareng kita bertiga, yang masih di dalam bincang-bincang SDGs. Nah, Akademi Bengkulu, ini kan ada beberapa pertanyaan lagi nih yang teman-teman tanyain gitu ya. Karena ini kan nama judulnya juga kan beasiswa unggul, ya kan? Dan memang ada persyaratannya harus punya prestasi katanya gitu. Nah, ini ada teman-teman yang nanyain dari beberapa live IG yang sebelumnya, teman-teman itu juga saya udah mantau kemarin. Pertanyaan ini ada juga katanya. Sebenarnya harus ada prestasi nggak sih kita kalau mau daftar ini katanya? Itu bisa dijawab Mbaknya? Makanya. Untuk prestasi sebenarnya itu merupakan salah satu penilaian. Tetapi teman-teman jangan khawatir, misalnya teman-teman tidak mempunyai prestasi juara 1 atau 2, 3, 4, 5. Tapi seperti prestasi mengikuti seminar, mengikuti pelatihan, atau teman-teman menjadi ketua organisasi waktu masih SMA atau waktu kuliah, itu juga termasuk prestasi. Seperti jadi ketua Karang Taruna mungkin dekat rumahnya itu kan prestasi kan? Iya, berarti bisa dimasukin dong? Bisa dimasukkan. Walaupun misalnya sertifikat-sertifikat yang di sekolah misalnya kayak lomba antar kelas, itu bisa diterima juga mungkin? Bisa, masukkan saja. Jadi itu nanti sistemnya itu pakai poin. Oh. Nanti biarkan pihak BU-nya yang menilai prestasi itu. Yang penting kita berikan yang terbaik dulu. Masukkan ya? saja dulu. Masukkan dulu. Ya. Yang penting dimasukkan dulu, berikan yang terbaik biar mereka yang menilai ya. Jangan sampai overthinking karena kan memang anak-anak now millennials lebih keseringan overthinking, coy. Maksudnya, aku diterima nggak sih? Bakal masuk nggak ya? Kira-kira tembus nggak sih? Yang penting dikerjain dulu ya. Betul. Bener kayak kata Mas Adi tadi, lahap aja yang ada di depan. Bener kan? Benar. Nah nih, ini kan udah masuk di segmen terakhir ya, Mas Adit, Mbak Suri. Jadi ada ini enggak sih pesan-pesan buat teman-teman maba ataupun teman-teman semester 3 yang mau mengikuti beasiswa unggulan ini? Ada nggak sih pesan-pesannya untuk teman-teman? Silakan disampaikan masing-masing deh.
biar nggak rebutan. Pesan dari saya untuk teman-teman yang masih berjuang untuk mendapatkan beasiswa unggulan, tetap semangat dan kerjakan semua persyaratan dengan baik dan maksimal. Karena tidak ada beasiswa itu tidak kompetitif, dan teman-teman harus berjuang seoptimal mungkin untuk mendapatkan beasiswa ini. Karena menurut kami pun beasiswa unggulan ini dibandingkan beasiswa lain merupakan beasiswa yang cukup menguntungkan, yang sangat menguntungkan dalam hal pembiayaan. Dan juga melalui beasiswa ini pun saya pribadi menjadi lebih bersemangat untuk menjadi yang terbaik dalam versi diri saya sendiri, untuk menyemangati setiap perkuliahan, kegiatan akademik dan sebagainya. Jadi teman-teman semua harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Kalau ada pertanyaan jangan malu untuk bertanya dengan senior-senior sebelumnya, dan cari sebanyak-banyak mungkin informasi, karena kan di internet pun sudah banyak contoh-contoh esai, proposal, tips-tips wawancara di YouTube dan sebagainya. Berarti jadi kayak motivasi tersendiri juga ya jadinya. Aku mau cabut kuliah ngantuk. Ingat nanti dicabut. Jadi pergi kuliah kan. Bener kan, jadi motivasi tersendiri kan. Apalagi katanya kabarnya kalau di bawah 3 IP-nya dikurangi 25% kan. Besar coy 25% tuh. Nah dari Masnya sendiri nih, ada nggak pesan buat teman-teman sekalian? Ya tidak jauh berbeda ya sama si Surya ya. Yang jelas kalau menurut saya wajib bagi kawan-kawan mahasiswa baru dan semester 3 ya ikut saja dulu. Terus juga tidak ada ruginya. Penjelasan tidak ada ruginya. Enggak ada. Ya pendaftaran tidak ada seperti itu. Jadi ikut saja. Masalah lulus ataupun tidak urusan belakang. Iya. Yang penting ikut saja dulu. Hantam terus ya Mas. Hantam terus. Ya itu aja. Suka ke slogan itu. Nanti kita pakai slogan itu Akademi Bengkulu. Hantam terus, lahap yang ada di depan. Hantam terus. Oke Akademi Bengkulu, itulah obrolan asik kita tadi. Yang penting kamu tetaplah menjadi pribadi yang positif, jangan terlalu overthinking lah, mikir-mikirin kayak gini. Yang penting teman-teman harus tetap lakukan apa yang teman-teman sukai, teman-teman yang inginkan. Jangan sampai kesempatan emas seperti ini kawan-kawan lewatkan. Nah, mungkin segitu aja ya. Terima kasih buat Mas Adil udah datang di sini. Ya, terima kasih juga Surunip. Iya, terima kasih udah jauh-jauh dari Filipina, Pak Surip. Enggak kemarin kan pulangnya? Udah lama. Akhir 2019. Akhir 2019 udah lama. Dikirain tak baru balik ke Filipina udah kesini. Udah mungkin kayak gitu aja Akademi Bengkulu, dan saya Raffi Abel Zikri sebagai moderator juga mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. So nanti kamu dengarkan lagi bincang-bincang bareng SDGs di kesempatan yang lainnya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.